ayah bunda hebat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya dalam mendampingi buah hati tercinta. Terima kasih banyak sudah berkunjung dan meluangkan waktu di video ini. Untuk penonton baru, selamat datang di channel Sarjana Pendidikan. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, yaitu fondasi pendidikan dini. Kenapa sih ini penting banget? Karena masa usia dini itu ibarat membangun sebuah rumah. Kalau fondasinya kuat, rumahnya akan kokoh sampai kapanpun. Begitu juga dengan anak-anak kita, fondasi pendidikan yang kuat di awal kehidupannya akan menentukan bagaimana mereka tumbuh dan berkembang di masa depan. Apa itu fondasi pendidikan dini? Fondasi pendidikan dini adalah dasar atau pijakan utama bagi seluruh proses tumbuh kembang anak, sejak lahir hingga usia sekitar 6 tahun. Ini bukan sekadar memperkenalkan huruf atau angka, melainkan fondasi yang lebih luas dan krusial yang membentuk keseluruhan aspek perkembangan anak. Masa usia dini sering disebut Golden Age karena pada periode inilah otak anak berkembang sangat pesat, dengan jutaan koneksi saraf terbentuk setiap detiknya. Apapun stimulasi dan pengalaman yang diterima anak pada fase ini akan sangat memengaruhi cara mereka belajar, berinteraksi, dan berfungsi di kemudian hari. Fondasi ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain perkembangan kognitif berpikir, memecahkan masalah, sosial emosional berinteraksi, mengelola emosi, empati, bahasa dan komunikasi bicara, memahami, serta fisik dan motorik gerakan kasar dan halus. Selain itu, fondasi pendidikan dini juga membangun kemandirian, rasa percaya diri, dan menanamkan minat belajar yang kuat pada anak. Lingkungan yang kaya stimulasi, interaksi yang hangat dari orang tua atau pengasuh, beserta kesempatan bermain yang edukatif menjadi kunci utama dalam membangun fondasi yang kokoh ini. Memiliki fondasi pendidikan dini yang kuat akan membuat anak lebih siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya, lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Investasi waktu dan perhatian pada fondasi ini diibaratkan membangun fondasi rumah yang kokoh. Semakin kuat fondasinya, semakin stabil dan tahan lama bangunan di atasnya. Oleh karena itu, peran orang tua dan lingkungan sangat vital dalam memastikan fondasi pendidikan dini anak terbangun dengan optimal demi masa depan mereka yang cerah. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas aspek-aspek penting fondasi pendidikan dini. Fondasi pendidikan dini itu bukan cuma soal kalistung baca, tulis, hitung ya, ayah bunda. Lebih dari itu, fondasi ini mencakup 5 aspek penting. 1. Perkembangan otak optimal di usia dini. Tahukah ayah bunda bahwa usia 0-6 tahun adalah periode emas bagi perkembangan otak optimal anak? Di fase krusial ini, otak anak berkembang jauh lebih pesat dibandingkan masa-masa lainnya dalam hidup mereka. Bayangkan saja, setiap detiknya, jutaan koneksi saraf sinapsis baru terbentuk di dalam otak si kecil. Koneksi-koneksi inilah yang menjadi jembatan bagi setiap informasi, kemampuan, dan pengalaman yang mereka serap. Kualitas dari koneksi saraf ini sangat bergantung pada lingkungan dan stimulasi yang mereka terima. Semakin kaya dan beragam stimulasi yang diberikan, semakin kuat dan kompleks jaringan otak yang terbangun, menjadi fondasi bagi kecerdasan, emosi, dan perilaku mereka di masa depan. Oleh karena itu, stimulasi yang tepat di usia dini memegang peranan vital untuk memastikan otak anak berkembang secara maksimal. Stimulasi ini bukan hanya soal mengajari calistung, melainkan mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan panca indera dan memicu rasa ingin tahu mereka. Misalnya, mengajak berbicara, membaca buku bersama, bermain yang melibatkan gerakan fisik, mengenalkan berbagai tekstur dan suara, hingga memberikan kasih sayang dan rasa aman. Semua interaksi ini secara aktif membentuk arsitektur otak anak, membantu mereka belajar beradaptasi, memecahkan masalah, dan mengelola emosi. Dengan fondasi otak yang kuat, anak akan memiliki kapasitas belajar yang lebih besar, keterampilan sosial yang lebih baik, dan kesiapan yang optimal untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. 2. Keterampilan sosial dan emosional. Membangun keterampilan sosial dan emosional adalah salah satu fondasi terpenting dalam pendidikan dini. Ini bukan sekadar kemampuan akademis,
melainkan kecakapan fundamental yang memungkinkan anak untuk berinteraksi secara sehat dengan orang lain. Memahami dan mengekspresikan perasaannya dengan tepat, serta mengelola diri dalam berbagai situasi. Di usia dini, anak mulai belajar konsep-konsep krusial seperti berbagi mainan, menunggu giliran, mengenali ekspresi wajah tema, dan memahami bahwa orang lain juga memiliki perasaan. Kemampuan untuk berempati merasakan apa yang dirasakan orang lain adalah kunci utama dalam membangun hubungan positif dan menghindari konflik di masa depan. Orang tua memainkan peran sentral dalam mengajarkan anak mengelola emosi mereka. Tantrum atau ledakan amarah adalah hal yang wajar pada anak kecil, namun bagaimana orang tua meresponsnya akan sangat memengaruhi perkembangan emosional anak. Mengajarkan anak untuk mengenali emosinya misalnya. Kamu sedang marah, kamu merasa sedih, memberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan tersebut secara sehat, dan membantu mereka menemukan cara untuk menenangkan diri adalah pelajaran berharga. Anak yang memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik cenderung lebih percaya diri. Mudah bergaul, mampu bekerja sama, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Pondasi ini akan terus menjadi bekal berharga hingga mereka dewasa. 3. Kemandirian dan kepercayaan diri. Mengajarkan kemandirian sejak dini adalah kunci untuk membentuk anak yang percaya diri dan mampu menghadapi tantangan. Ini berarti memberi mereka kesempatan untuk mencoba melakukan hal-hal sendiri, meskipun hasilnya belum sempurna. Misalnya, membiarkan mereka berusaha memakai baju sendiri, membereskan mainan setelah bermain, atau membantu menyiapkan makanan sederhana ketika anak-anak diizinkan untuk mengambil inisiatif dan menyelesaikan tugas-tugas kecil sesuai usianya. Mereka tidak hanya belajar keterampilan praktis, tetapi juga memahami bahwa mereka mampu dan kompeten. Proses ini penting untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan rasa tanggung jawab pribadi. Ketika anak berhasil menyelesaikan sesuatu secara mandiri, sekecil apapun itu, rasa bangga dengan pencapaiannya akan muncul dan secara signifikan membangun kepercayaan diri mereka. Apresiasi dari orang tua, seperti pujian yang tulus, "Wah, hebat sekali kamu bisa pakai sepatu sendiri," akan memperkuat perasaan positif ini. Kepercayaan diri yang terbangun di usia dini ini akan menjadi fondasi penting bagi mereka untuk berani mencoba hal-hal baru, tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, dan memiliki pandangan positif terhadap kemampuan dirinya. Ini adalah bekal berharga yang akan menemani mereka sepanjang hidup, membantu mereka tumbuh menjadi individu yang mandiri dan tangguh. 4. Minat belajar yang kuat. Membangun minat belajar yang kuat pada anak di usia dini adalah salah satu investasi terbaik yang bisa kita berikan. Kuncinya adalah menjadikan proses belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan dan penuh kegembiraan, bukan beban atau paksaan. Ketika anak-anak diperkenalkan pada berbagai konsep melalui permainan, eksplorasi, dan aktivitas yang menarik, mereka secara alami akan merasa penasaran dan antusias. Misalnya, belajar angka saat menghitung kancing baju, belajar warna saat menggambar bebas, atau memahami sains sederhana saat bermain air di halaman. Pendekatan ini menumbuhkan kecintaan alami pada proses penemuan dan pengetahuan, membuat belajar terasa seperti petualangan yang seru. Apabila anak merasa happy belajar di masa prasekolah, ini akan menanamkan fondasi positif yang berkelanjutan. Mereka akan tumbuh menjadi pembelajar seumur hidup yang tidak takut pada tantangan baru dan selalu ingin tahu. Sebaliknya, jika belajar diasosiasikan dengan tekanan atau rasa bosan sejak awal, minat mereka bisa padam sebelum berkembang. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang tua adalah menjadi fasilitator yang kreatif, menyediakan lingkungan yang mendukung rasa ingin tahu dan merayakan setiap momen penemuan mereka. Dengan begitu, minat belajar yang kuat ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi bekal berharga hingga mereka dewasa. 5. Kesehatan fisik dan motorik. Kesehatan fisik dan motorik adalah fondasi dasar yang sangat penting bagi keseluruhan perkembangan anak di usia dini. Sama seperti sebuah bangunan membutuhkan fondasi yang kuat, tubuh anak juga memerlukan dukungan nutrisi, istirahat, dan aktivitas yang memadai agar sistem saraf dan ototnya berkembang dengan optimal. Gizi seimbang memegang peran krusial. Asupan makanan bergizi akan menyediakan energi dan nutrisi esensial yang dibutuhkan otak dan tubuh untuk tumbuh dan berfungsi dengan baik. Selain itu, istirahat cukup memastikan otak memiliki waktu untuk memproses informasi dan meregenerasi sel
yang berdampak langsung pada fokus, suasana hati, dan kemampuan belajarnya. Lebih lanjut, aktivitas fisik yang melatih motorik kasar dan halus tidak kalah pentingnya. Motorik kasar melibatkan gerakan-gerakan besar seperti berlari, melompat, melempar, atau memanjat, yang membantu memperkuat otot dan tulang serta meningkatkan koordinasi tubuh. Sementara itu, motorik halus berkaitan dengan gerakan kecil yang presisi, seperti memegang pensil, menggunting, memasang kancing, atau meroncek. Kedua jenis motorik ini, ketika distimulasi dengan baik melalui berbagai permainan dan kegiatan, akan mengembangkan koordinasi mata tangan, ketangkasan, dan kesiapan anak untuk tugas-tugas yang lebih kompleks, termasuk menulis di kemudian hari. Tanpa fondasi kesehatan fisik dan motorik yang kuat, aspek perkembangan lainnya seperti kognitif dan sosial emosional tidak akan dapat tercapai secara maksimal. Gimana nih ayah bunda? Apa sudah melakukan semua aspek ini di rumah untuk si buah hati tercinta? Sebelum lanjut materinya, Sarjana Pendidikan mau mengingatkan untuk like dan subscribe untuk ilmu yang lebih bermanfaat. Ayah bunda juga bisa share ke teman atau keluarga terdekat. Ayo kita lanjut lagi ayah bunda. Kenapa fondasi pendidikan dini sangat penting? Ada 3 alasan utama yang menurut Sarjana Pendidikan harus kita garis bawahi. 1. Jendela kesempatan emas. Masa usia dini adalah periode emas. Otak anak sangat plastis dan mudah menyerap informasi. Apa yang mereka pelajari di masa ini akan melekat kuat. 2. Memengaruhi masa depan. Anak dengan fondasi pendidikan dini yang kuat cenderung lebih siap sekolah, punya keterampilan sosial yang baik, dan lebih mudah beradaptasi di lingkungan baru. Mereka juga cenderung punya performa akademis dan karir yang lebih baik di kemudian hari. 3. Mencegah masalah di kemudian hari. Dengan fondasi yang kuat, kita bisa mencegah potensi masalah perkembangan atau perilaku yang mungkin muncul di kemudian hari. Bagaimana cara membangun fondasi pendidikan dini yang kuat? Oke, ini dia poin pentingnya. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa membangun fondasi emas ini? 1. Ciptakan lingkungan yang kaya stimulasi. Bermain adalah belajar. Ajak anak bermain yang melibatkan panca indera, main balon, pasir, air, atau menggambar. Ini melatih motorik halus, kreativitas, dan problem solving. Baca buku sejak dini, bacakan cerita setiap hari, bahkan sejak bayi. Ini membangun kosakata, imajinasi, dan bonding yang kuat. Ajak bicara dan bernyanyi, responsif terhadap celotehan bayi. Ajak bicara tentang apa yang kalian lihat, dengarkan musik bersama. 2. Bangun ikatan emosional yang kuat, attachment. Kehadiran penuh, luangkan waktu berkualitas tanpa gangguan gadget. Tatap mata anak, dengarkan ceritanya. Sentuhan kasih sayang, peluk, cium, dan berikan sentuhan fisik yang hangat. Ini membangun rasa aman dan nyaman. Responsif terhadap kebutuhan anak ketika anak menangis. Dekati dan coba pahami apa yang dia rasakan, validasi emosinya. 3. Ajarkan keterampilan hidup sederhana. Kemandirian, biarkan anak mencoba makan sendiri, meskipun berantakan. Pakai baju sendiri, atau membereskan mainannya, beri dorongan. Bukan kritik, tanggung jawab. Berikan tugas kecil sesuai usia, misalnya menaruh baju kotor ke keranjang. 4. Dorong interaksi sosial. Bermain bersama teman sebaya, jika memungkinkan. Ajak anak berinteraksi dengan anak-anak lain. Ini melatih berbagi, bergiliran, dan menyelesaikan konflik sederhana. Contoh dari orang tua, kita adalah role model terbaik. Tunjukkan bagaimana berinteraksi dengan ramah dan penuh empati. 5. Jaga kesehatan fisik dan mental. Gizi seimbang, pastikan anak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembang otaknya. Tidur cukup, istirahat yang berkualitas sangat penting untuk perkembangan otak dan emosi anak. Kesehatan mental orang tua, ayah bunda juga perlu sehat mentalnya. Stres orang tua bisa berdampak ke anak. Jangan ragu mencari dukungan jika butuh. Ayah bunda, ingat ya, fondasi pendidikan dini ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan anak. Ini bukan balapan, tapi proses yang harus dinikmati bersama. Dengan cinta, kesabaran, dan stimulasi yang tepat, kita bisa membantu anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Bagaimana dengan pengalaman ayah bunda? Apa saja yang sudah diterapkan di rumah untuk membangun fondasi pendidikan dini anak? Yuk, ceritakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini
Kalau kamu merasa ini bermanfaat, share ke teman-teman ayah bunda lainnya dan subscribe channel ini untuk tips parenting lainnya. Dengan terlibat aktif dalam pendidikan emosi ini, Anda tidak hanya membantu anak meraih prestasi non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka, dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.